Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Sukmawati di YouTube Master John. Pada kesempatan kali ini, sebagai pembuka, saya akan membahas terkait dengan mafia tanah yang pada akhir-akhir ini sangat ramai dibicarakan di media sosial. Teman-teman sekalian, mafia tanah itu adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum. Kasus mafia tanah itu sudah banyak sekali di Indonesia dan sering terjadi. Banyak modus yang mereka lakukan. Beberapa modus yang mereka lakukan adalah salah satunya yang pertama, mereka membuat surat perjanjian palsu. Jadi, modus yang dilakukan oleh mafia tanah itu biasanya mereka itu membuat surat palsu atau surat keterangan palsu atas perjanjian jual beli atau surat keterangan tanah, atau mereka melakukan pengurusan sertifikat di BPN menggunakan data-data palsu. Salah satu kasus mafia tanah yang saat ini sedang viral adalah kasus Mbah Tupon, di mana beliau itu tidak pernah memberikan tanah kepada pihak lain. Namun tiba-tiba tanah tersebut itu sudah dijaminkan kepada bank. Ternyata setelah ditelusuri, Mbah Tupon itu pernah memberikan data kepada seseorang. Jadi pada tahun 2022 sampai 2023, Mbah Tupon itu pernah memberikan sertifikat kepada seseorang untuk balik nama. Kemudian ternyata pada tahun 2025, tanah milik Mbah Tupon itu telah dijaminkan di bank di PT PNM dalam proses lelang. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jangan asal memberikan sertifikat kepada pihak lain. Walaupun kepada pihak yang terpercaya dengan dalil akan mengurus pengurusan sertifikat. Lebih baik untuk balik nama sertifikat silakan diurus ke kantor pertanahan atau melalui notaris, itu lebih terpercaya. Kalau untuk Bapak Ibu ataupun teman-teman yang mengurus balik nama sertifikat meminta bantuan notaris, jangan lupa minta tanda terima. Dan selalu cek kapan sertifikat itu akan jadi. Lalu, bagaimana caranya menghindari mafia tanah? Ataupun melindungi tanah Anda? Yang pertama, pastikan tanah Anda itu memiliki sertifikat. Apabila tanah Anda itu masih berstatus seperti letter C, letter D, atau masih dalam bentuk segel, atau masih dalam bentuk surat keterangan tanah, silahkan diurus untuk menjadi sertifikat. Bisa datang ke kantor pertanahan atau melalui program pemerintah PTSL. Kedua, kalau teman-teman itu sudah punya sertifikat, tolong jaga dan amankan sertifikat Anda. Jangan pernah memberikan sertifikat kepada orang lain. Walaupun ada tetangga, kerabat dekat itu pinjem. Kebanyakan kalau pinjem dengan alasan yang tidak masuk akal itu akan disalahgunakan. Jadi untuk sertifikat silahkan dipegang sendiri. Ketiga, untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang mau beli tanah, silakan dicek data-datanya. Kalau perlu, tanya kepada sebelah kanan dan kiri tanah yang akan Anda beli. Benar nggak? Ini tanah ini punya Pak Budi, tanah ini punya Pak Santoso. Silahkan dicek. Kalau benar tanah ini punya Pak Budi, minta surat-surat. Kalau surat itu belum bentuk sertifikat, silahkan diteliti. Surat keterangannya dari desa. Betul nggak ini punyanya Pak Budi? Kalau memang dari pihak desa dan juga pihak tetangga tanah tersebut sudah memberikan pernyataan kalau tanah itu punya Pak Budi, silahkan urus ke BPN.
Jangan hanya satu konfirmasi. Kalau Anda beli tanah, jangan hanya konfirmasi kepada pihak desa, tapi silakan konfirmasi kepada tetangga sebelah tanah. Benar nggak ini tanah punya Pak Budi? Kemudian, kalau tanah itu sudah dalam bentuk sertifikat, silahkan cek. Ceknya di mana? Di aplikasi Sentuh Tanahku. Benar nggak sertifikat yang Anda beli itu sudah online di Sentuh Tanahku? Kalau belum online, silahkan datang ke kantor BPN, bawa fotokopi sertifikatnya. Untuk memastikan bahwa bidang tanah tersebut benar nggak sertifikatnya ini. Takutnya kalau sertifikatnya itu belum online, belum ada di Sentuh Tanahku, takutnya ada sertifikat lain terjadi tumpang tindih, nanti Anda yang repot. Karena dalam peraturan BPN, tanah kalau nggak salah di bawah tahun 2011 itu belum plotting. Plotting itu apa? Plotting itu proses verifikasi antara peta yang ada di sertifikat dengan lokasi yang ada di lapangan. Kalau sudah plotting itu biasanya muncul di Sentuh Tanahku, tapi kalau belum plotting itu tidak akan muncul. Dan jangan beli tanah yang sertifikatnya itu belum online, yang belum ada di Sentuh Tanahku. Keempat, kalau Bapak Ibu atau teman-teman itu punya tanah yang belum ada bangunannya, belum ada pagarnya, masih dalam bentuk kebun, tolong dipagari, tolong dikasih papan nama kalau tanah ini milik Bapak Ibu. Kemudian, kalau ada tanah yang tidak ada pagarnya, kemudian tidak ada papan namanya, itu akan rentang dimanfaatkan oleh orang lain, oleh mafia tanah, diproyek, dibuatkanlah surat keterangan tanah, diurus ke BPN. Kok tanah yang masih dalam bentuk surat keterangan tanah, tanah yang sudah berbentuk tanah yang sudah punya sertifikat loh, bisa jadi di atas tanah tersebut itu ada beberapa sertifikat. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya tanah masih dalam bentuk kebun, belum dipagari, mulai sekarang tolong dipagari, dikasih papan nama untuk menghindari mafia tanah. Kemudian selanjutnya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman itu sudah punya sertifikat, ya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman sudah punya tanah, kemudian sudah dalam bentuk sertifikat, lakukan pengecekan secara berkala. Tidak hanya pengecekan sertifikat di BPN, tapi juga pengecekan tanah di lapangan. Jangan sampai Bapak Ibu punya tanah, tapi Bapak tidak pernah melakukan pengecekan, tidak pernah ditanami, tidak pernah dikerjakan. Karena itu bisa diambil oleh mafia tanah. Baik, yang terakhir, apabila ada hal-hal yang mencurigakan terkait dengan tanah yang Anda miliki, silahkan laporkan kepada Satgas Mafia Tanah. Atau silahkan konsultasi ke LBH atau kantor hukum atau kantor pengacara terdekat. Lalu, bagaimana peran pemerintah untuk memberantas mafia tanah? Yang pertama, lakukan edukasi dan juga penyuluhan. Saran saya kepada pemerintah harus rajin memberikan edukasi dan juga penyuluhan terkait dengan digitalisasi data tanah. Karena kebanyakan masyarakat yang menengah ke bawah, terutama di daerah pedesaan, mereka tidak tahu bagaimana caranya supaya sertifikat mereka itu bisa digital atau bisa online. Kebanyakan masyarakat kita itu punya sertifikat tanah yang tahunnya sudah lama. Dan mereka nggak tahu kalau sertifikatnya sudah lama itu harus didigitalisasi supaya terhubung di sistemnya BPN. Ini punya siapa, ini punya siapa. Karena saya punya klien, sertifikat klien saya ini sudah tahun 2005. Klien saya juga sudah tua. Beliau nggak tahu kalau sertifikat yang tahunnya sudah tua itu harus digitalisasi atau dilakukan plotting. Alhasil di tahun 2018 klien saya harus menelan pahit bahwa sertifikatnya itu, di atas sertifikatnya itu ada tumpang tindih 3 sertifikat. Di sini sangat diperlukan peran pemerintah. Pemerintah harus aktif, terutama pemerintah desa, untuk memberikan edukasi dan juga penyuluhan pentingnya digitalisasi sertifikat tanah.
supaya masyarakat, terutama masyarakat yang sudah berusia lanjut yang punya sertifikat, itu aman sertifikatnya, tidak terjadi tumpang tindih. Aset tanah adalah aset yang paling berharga. Kita mati juga ke tanah. Lindungi tanahmu sebelum diambil oleh mafia tanah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.